Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Sodikin Maulana, peserta CGP Angkatan 9 dari SD Nolar 1 Kabupaten Karawang, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Kaitan harapan dan visi. Visi adalah gambaran atau pandangan jangka panjang yang jelas tentang tujuan atau keadaan yang diinginkan di masa depan. Dalam kata lain, visi bisa disebut juga cita-cita. Harapan sangat berkaitan dengan visi, karena harapan ibarat bahan bakar untuk mencapai visi yang kita harapkan. Harapan juga bisa sebagai pemacu semangat dan senjata terakhir saat kita merasa lelah berusaha untuk mencapai tujuan. Untuk dapat mewujudkan visi yang kita harapkan, maka perlu suatu pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif. Menurut Copyrider dan Whitney, dan juga Noble dan McGrath, inquiry apresiatif yaitu suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Salah satu model inquiry apresiatif atau manajemen perubahan di kelas maupun sekolah, kita bisa menerapkannya melalui tahapan Bagja. Apa itu tahapan Bagja? Buat pertanyaan. Tahap merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, yaitu tahap mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif. Gali impian, yaitu tahap menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Jabarkan rencana, yaitu tahap merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Atur eksekusi, yaitu tahap memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak terlibat, bagaimana strategi dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Adapun visi guru penggerak yang saya terapkan yaitu membentuk peserta didik yang beriman, kreatif, dan mandiri. Untuk merealisasikan visi saya tersebut, maka saya menetapkan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan sikap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Berikut rencana usaha yang akan saya lakukan agar prakarsa perubahan bisa direalisasikan dengan menggunakan inquiry apresiatif Bagja. Prakarsa perubahan meningkatkan sikap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan sikap peserta didik agar senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya? Adakah kaitan kebersihan dengan kesehatan dan motivasi belajar peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mencari referensi dan praktik baik dari berbagai sumber seputar keutamaan kebersihan, mencari informasi dengan berdiskusi bersama warga sekolah. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan nilai kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli dalam bidang kesehatan dan kebersihan? Adakah sekolah yang berhasil meraih penghargaan di bidang kebersihan dan kesehatan?
Aktivitas apa saja untuk meningkatkan sikap menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Daftar tindakannya yaitu mencari informasi sekolah yang telah meraih penghargaan di bidang kebersihan dan kesehatan, mencari ahli yang mampu menjadi narasumber untuk meningkatkan sikap menjaga kebersihan, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaannya, apakah peserta didik yang sehat dan bersemangat mampu tercipta setelah mereka meningkatkan sikap menjaga kebersihan diri dan lingkungannya? Bisakah peserta didik meraih prestasi di bidang kebersihan dan kesehatan? Apakah sumber daya yang dimiliki mampu menunjang keberhasilan dan mempertahankan peserta didik yang sadar akan kebersihan diri dan lingkungannya? Daftar tindakannya yaitu menciptakan kelas yang bersih, nyaman, dan sehat untuk pembelajaran, mempromosikan keberhasilan yang telah dicapai ke media online, memiliki berbagai sarana yang menunjang dalam kebersihan. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang sederhana dan bisa dilakukan dalam waktu dekat? Apakah tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha peningkatan sikap menjaga kebersihan? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha peningkatan sikap menjaga kebersihan? Daftar tindakan yang perlu dilakukan yaitu mencari buku bacaan yang ada di sekolah, menyiapkan sarana penunjang, mengajak peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan lewat pendekatan dan keteladanan, membuat poster ajakan untuk menjaga kebersihan untuk kesehatan. Atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat termasuk pengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, refleksi. Pertanyaannya, siapa yang bertugas untuk mengarahkan dan memantau usaha peningkatan kebersihan diri dan lingkungan? Siapa yang akan dilibatkan dalam prakarsa perubahan yang telah dicanangkan? Perlukah jadwal khusus untuk mengecek kebersihan diri dan lingkungan peserta didik? Siapa yang akan dihubungi jika terjadi masalah atau kendala yang dihadapi? Daftar tindakan yang perlu dilakukan yaitu mengajak guru PJOK atau guru lain untuk bekerja sama agar peserta didik mampu menjaga kebersihan sehingga tercipta kehidupan yang sehat, meminta kepala sekolah untuk ikut memantau kebersihan peserta didik dan lingkungan belajarnya, menyiapkan jadwal khusus untuk melakukan usaha dan memeriksa kebersihan diri dan lingkungan peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.